sholat itu juga akan mengalir kepada kalian yang memberikan infak. Sampai nanti kalian di akhirat, ketika kalian sudah mati, tapi musola itu masih dimanfaatkan untuk sholat oleh banyak orang, maka pahalanya akan terus mengalir walaupun kalian sudah mati atau meninggal. Begitu juga ketika kemarin kalian memberikan infak sedikit dari uang infak kelas kalian untuk membelikan alat atau perlengkapan di musola ini, misalkan memberi keramik. Nah, ketika musola ini terus dipakai sampai nanti bertahun-tahun kemudian kalian sudah meninggal, maka pahala musola yang dipakai ini tetap mengalir nanti ketika kalian di akhirat. Itu yang pertama, sedekah jariah, sedekah yang bermanfaat untuk banyak orang. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu seperti apa, Ustazah? Ada yang tahu? Ilmu yang bermanfaat itu ketika kalian memberikan ilmu kepada orang lain, ilmunya itu dipakai sama orangnya. Misalkan Mas Gusti mengajari adiknya, adik ini huruf alif, ini huruf ba. Nah, adiknya nancep di kepalanya, diamalkan sampai nanti dia bisa membaca Al-Quran sampai dia mati misalkan. Nah, pahala yang didapatkan ketika membaca Al-Quran, adiknya Mas Gusti membaca Al-Quran dapat pahala, Mas Gusti juga ikut mendapatkan pahala. Itu namanya ilmu yang bermanfaat. Manfaatnya bisa dirasakan oleh orang lain. Misalkan Mas Vijay mengajari Mas Arjuna membaca surat Ad-Duha misalkan. Mas Arjuna hafal, tiap hari sama Mas Arjuna dibaca. Nah, pahala Mas Arjuna yang membaca surat Ad-Duha setiap hari itu nanti juga mengalir kepada Mas Vijay. Nah, ketika Mas Vijay nanti sudah meninggal, Mas Arjuna mengamalkan amalnya kepada orang lain, maka pahalanya terus mengalir sampai nanti di akhirat. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah doa anak-anak yang soleh. Kalian solihah nggak di sini? Oh, Mbak Alesya nggak solihah. Ya, yang laki-laki Mbak Alesya nggak solihah. Doa anak-anak yang solihah. Kalian setiap habis sholat mendoakan kedua orang tua? Ya atau tidak? Ya, siapa yang tidak mendoakan kedua orang tuanya ketika selesai sholat? Rama. Astagfirullahaladzim. Doa anak yang soleh. Ketika orang tua kita meninggal, ketika kedua orang tua kita meninggal, maka yang diharapkan bukan hartanya di dunia, bukan uangnya, bukan rumahnya, bukan uangnya, bukan mobilnya, bukan motornya. Apa yang diharapkan ketika orang sudah meninggal? Doa. Ketika orang tua meninggal tetapi anaknya tidak paham agama, tidak tahu doa, tidak pernah mendoakan, maka orang tuanya akan tersiksa. Jadi kita sebagai anak, ya, kita sebagai anak harus menjadi anak yang soleh, yang bisa memberikan penerangan kepada kedua orang tua kita ketika mereka di akhirat. Ketika orang tua kita sudah meninggal, kita wajib hukumnya untuk mendoakan. Kenapa? Doa yang kita panjatkan kepada kedua orang tua kita itu akan mengalir pahala nanti kepada kedua orang tua. Di mana? Di
hilang. Maka ketiga hal itu yang pahalanya tidak akan terputus ketika orangnya sudah mati. Apa yang pertama? Sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang terakhir, doa anak yang soleh. Coba Ustazah pengen dengar doa kalian ketika mendoakan kedua orang tua. Tidak dengar, suaranya masih bercampur aduk. Coba Ustazah pimpin. Halo. Abata. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalian membaca itu setelah selesai sholat? Tidak. Setelah sholat langsung lari ya? Royang. Baik, mungkin itu saja yang Ustazah sampaikan. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita akhiri majelis pada pagi ini dengan bacaan hamdalah, istighfar, dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Silakan kembali ke kelas masing-masing.